Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya ucapkan selamat malam. Ini berada di pusat Kota Tegal ya, atau di Masjid Agung, dan depannya Masjid Agung itu merupakan alun-alun Kota Tegal teman-teman, seperti itu. Ini sekarang saya berada di Masjid Agung dan nanti akan melakukan perjalanan dari Masjid Agung ini, dari stasiun Tegal ini menuju stasiun Bekasi menggunakan kereta api Gumarang dengan rangkaian terbarunya, yaitu dengan rangkaian New Economy dan Eksekutif New Generation. Sekarang jam 7:30 dan ketibaan kereta api Gumarang di stasiun Tegal itu jam dijadwal sih jam 21:18. Artinya masih ya kurang lebih 1 jam setengah lagi untuk ketibaan kereta api Gumarang di stasiun Tegal. Ya, langsung aja ikuti perjalanan saya kali ini dari stasiun Tegal menuju stasiun Bekasi menggunakan kereta api Gumarang dengan rangkaian terbaru. Nah, ini teman-teman, sekarang saya berada di Masjid Agung. Ini Masjid Agungnya. Ini cukup besar teman-teman. Itu menaranya. Saya tadi sempat sholat maghrib dan isya di sini. Lalu di depannya itu merupakan alun-alun Kota Tegal teman-teman, atau pusat kota Tegal ya. Ini ada beberapa makanan di sini, ada jajanan seperti itu. Ini dan depan saya ini merupakan alun-alunnya. Alun-alunnya itu terdapat lingkaran dan sering pakai buat jogging sih, sama foto-foto seperti itu. Dan pusat pemerintahnya Kota Tegal di sebelah sana. Seperti itu. Ini langsung aja ya. Nah, ini teman-teman. Ini merupakan alun-alunnya Kota Tegal. Dan Balai Kota Tegalnya situ tuh, di sana. Itu yang ada tulisan Balai Kota. Dan ini merupakan tengah-tengah teman-teman. Jadi memang banyak warga-warga yang mampir dan bersantai ya di alun-alun Kota Tegal. Ini stasiun Kota Tegal masih kita harus jalan ya mungkin sekitar 500 meter lagi ke arah sana. Nggak jauh lah kalau 500 meter lagi. Kayak gini. Dan seperti ini teman-teman kondisinya di alun-alun Kota Tegal. Banyak orang santai-santai sih. Itu yang rame-rame tuh banyak orang yang berfoto juga. Jadi seperti itu. Nah, ini tulisan alun-alun Kota Tegal teman-teman. Dan itu Masjid Agung yang tadi saya sholat maghrib dan isya di sana. Ini dan kanan kiri ini masih banyak teman-teman jajanan-jajanan sepanjang arah jalan ini menuju sampai dengan stasiun Tegal nanti ya. Ini delman juga. Dan di sini ada gedung Van Tegal. Dan itu depan merupakan stasiun Tegal teman-teman. Memang sepanjang jalur ini memang ramai banget penjual makanan ya. Dan cukup baik teman-teman. Nah, ini teman-teman, jadi di belakang Taman Pancasila ini sudah merupakan stasiun Tegal. Dan di depannya tuh ya seperti ini teman-teman untuk Taman Pancasilanya. Dan di sebelah sini merupakan ada sebuah gedung tua, cuman saya kurang tahu nih gedung apa ya. Tuh. Kita lanjut. Ini Taman Pancasilanya. Dan di Taman Pancasila ini di dalamnya itu ada sebuah lokomotif teman-teman. Dan inilah lokomotif teman-teman, lokomotif tua. Dan jadi sebuah ikon sih di Kota Tegal. Yang warna kuning dan hijau deh. Kuning dan hijau. Dan tara. Ini merupakan stasiun Tegal ya teman-teman. Stasiun Tegal. Dan ini teman-teman untuk stasiun Tegal. Dulu pada saat sini itu beberapa bulan yang lalu lah. Ini masih di tahap renovasi, sekarang sudah tahap ini area parkir teman-teman.
Jadi untuk area parkir masuk sini dia berputar balik ke arah lobby ya, seperti itu. Dan sudah tertata rapi sih untuk di stasiun Tegal untuk di depannya. Seperti itu. Ini stasiun Tegalnya. Dan jadi untuk untuk area stasiun Tegal itu emang ada beberapa ruang tunggu di sebelah sini. Dan ada beberapa gerai retail juga teman-teman di sebelah sini juga. Ada CFC dan lain-lainnya ya. Ini kota Tegal, ini stasiun Tegal ya. Dan ini adalah untuk area dalam ya, untuk di stasiun Tegal. Ini masih ada ruang tunggu. Nanti sudah terdapat face recognition di mana tidak perlu manual lagi, tapi langsung tatap muka seperti itu. Nah, teman-teman, jadi memang di stasiun Tegal ini sudah terdapat fasilitas yang bernama face recognition, di mana untuk boarding pass lagi itu sudah tidak memerlukan cetak tiket dan langsung memakai fitur scan wajah ya, seperti itu. Dan sekarang masih jam 9 kurang 5 menit dan ketibaan kereta api Gumarang itu sekitar jam berangkat itu jam 21 lewat 18 menit ya. Ya, artinya masih kurang lebih 20 menitan lagi. Seperti itu. Dan untuk kereta api Gumarang ya, saya membeli tiket di kelas ekonomi dengan harga 292.000. Itu dengan harga promo ya, tapi untuk harga aslinya dari stasiun Tegal ini sebesar 375.000. Dan kalau untuk di kelas eksekutifnya itu sebesar 510.000. Jadi memang perbandingannya, kalau kita perbandingannya dengan kereta api Kalbahari itu cukup beda signifikan perbedaan antara tiket ya. Tapi untuk kelasnya itu sama-sama kelas rangkaian generasi terbaru ya, atau di rangkaian terbarunya yaitu rangkaian New Generation. Ini teman-teman, jadi memang di dalam area khusus dalam stasiun itu memang terdapat beberapa ATM center ya, ada Bank Jateng dan ATM Link ya. Nah ini teman-teman untuk fasilitas yang terdapat di kereta api di stasiun Tegal itu fitur face recognition. Coba ya, kita buka kacamatanya. Nah langsung. Dan ini teman-teman situasi terkini dari stasiun Tegal. Dan nanti kereta api Gumarang berangkat kedatangannya dari arah sebelah sana menuju ke arah sebelah sana ya. Dan ada beberapa jalur di stasiun Tegal, ada 1, 2, dan 3, dan sisanya itu merupakan tidak ada peronnya ya. Seperti itu. Ini merupakan stasiun Tegal. Dan ini teman-teman ada kedatangan berbarengan ya antara kereta api Gumarang dan kereta api Majapahit. Gumarang berasal dari sana, nanti akan masuk di jalur 1, dan kereta api Majapahit berada dari sana teman-teman, dari arah Pasar Senen menuju stasiun Malang ya. Ini Gumarang ini nanti akan bertemu dengan kereta api Majapahit di jalur 2. Pokoknya sebelah sini deh antaranya. Dan untuk Gumarang itu mungkin kayak saya doang deh naik deh kalau untuk kereta api Gumarang ya. Tapi kalau untuk kereta api Majapahitnya itu memang ada beberapa penumpang yang datang naik di stasiun Tegal ya. Itu dia teman-teman, lampu lokomotif sudah kelihatan untuk kereta api Gumarangnya. Ini dia teman-teman, kereta api Gumarang dengan rangkaian terbarunya yaitu rangkaian New Generation. Dan ini merupakan rollingan teman-teman antara kereta api Gumarang dan Tegal Bahari. Rangkaian berurutan, ini adalah rangkaian gerbong pembangkit. Ini merupakan eksekutifnya 1, 2, 3,
Dan ini merupakan eksekutif 4 teman-teman. Dan ini adalah gerbong restorasinya. Gerbong restorasi nanti sisanya itu merupakan kelas ekonomi ya. Ekonomi 1, ekonomi 2, 3, 4, dan 5. 5 adalah merupakan ekonomi gerbong saya di ekonomi 5. Dan ini kayaknya ada beberapa di Stasiun Tegal ada pergantian kru teman-teman. Polisi keretanya bergantian dengan yang berdinas dari di Surabaya ya. Termasuk ini konektornya. Sepertinya sih kayaknya. Jalur 1 cukup berhenti, terima kasih. Nah ini teman-teman, ini kita naik ya. Dan ini merupakan kereta api Majapahit teman-teman, yang menuju arah Malang ini via Semarang. Sebelum itu bisa diaktifkan kembali barang-barang bawaan Anda, jangan sampai yang tertinggal di dalam kereta. Ini merupakan rangkaian ekonominya, ekonomi 1, 2, sampai seterusnya ya. Ini dia lewat Semarang, Solo Jebres, langsung nanti 12 langsung menuju ke Malang. Jalur 3. Nah ini teman, dan cukup banyak juga untuk yang turun dari kereta api Majapahitnya di Stasiun Tegal. Sampai sana. Dan ini banyak juga nih, itu yang turun di Stasiun Tegal. Ucapkan selamat Kita pencet dulu. Nah inilah 13A, mana ya? Saya duduk di 13A. Mana 13A? Dan ini dia 13A, tapi kita ke depan dulu ya. Ini kalau mau lihat paling terakhir, kita mau beli minuman dulu. Sudah Puji. Dan ini teman-teman nanti akan kereta api berjalan, dia akan otomatis tertutup seperti itu. Nah itu kalau dipencet manual, tapi kalau tidak dipencet itu kan otomatis tertutup kembali. Nah ini ada kamar mandi teman-teman untuk kereta api Gumarang di ekonomi 4. Ini memang tidak jauh berbeda dengan kereta api ekonomi toilet di rangkaian di New Generation ya. Jadi seperti di sini ada sabun, ada tuas untuk cuci kaki atau wudhu, kayak gitu. Ada wastafel mini, ada kaca, ada blowernya, langsung ada toilet duduk, ada jet shower, tisu, tempat sampah, pegangan, alat harum ruangan ya, seperti itu. Jadi memang tidak jauh beda teman-teman. Dan ini ada toilet wanitanya, dia tandanya warna pink ya. Jadi memang di setiap gerbong itu ada toiletnya teman-teman, di salah satu sisinya, seperti itu teman-teman. Untuk setiap rangkaian sambungan di rangkaian gerbong New Generation ini terdapat seperti ini. Ini namanya tipe akorion. Dia fungsinya itu, manfaatnya itu adalah ketika hujan, air tidak sampai masuk ke dalam sambungan kereta teman-teman. Dan fungsi juga salah satunya juga dia kedap suara lah. Jadi suara bising dari luar itu tidak sampai masuk begitu keras ke dalam area gerbong ya, seperti itu. Nah ini teman-teman, gerbong restorasi ya. Dan ini ada fasilitas untuk sholat, musolanya di sebelah sini.
Dan ini merupakan tampilan untuk di gerbong restorasi ini ya, seperti itu. Jadi memang untuk ke gerbong restorasi ini tempat duduknya itu empuk banget teman-teman, seperti ini. Ini tampilan untuk dari gerbong restorasinya. Kita langsung ke gerbong eksekutifnya. Nah ini teman-teman untuk gerbong di rangkaian eksekutifnya. Mungkin apa namanya, perbedaannya itu untuk legroomnya ini cukup lebar teman-teman, dari jarak kursi ke jangkauan buat kakinya ya. Di sini ada footrest-nya, ada stop kontak dua buah, dan dia tidak ada meja kecil, melainkan tapi di eksekutif itu terdapat papan kecil, papan lipat kecil untuk makan dan buat bekerja ya, seperti itu. Di sini, nah ini adalah revolving seat, untuk jadi gunanya itu kalau kita tekan kursi ini bisa balik arah teman-teman, seperti itu. Dan di sini ada tuas teman-teman. Nah di sini juga ada terdapat USB. Ini dia. Itu bisa kalian buat ngetas juga. Kalau misalkan palanya ketinggalannya, ada 2 buah ya. Kayak gitu. Dan di sini ada pengaram ruangan. Ini ada bagasinya. Dan ini ada papan-papan teman. Ada papan ini yang sebelah kanan ini ada papan petunjuk kayak apa namanya? Ini merupakan eksekutif 4. Ini ada kondektornya siapa, ini ada pemberhentiannya sampai dengan nanti ke Pasar Senen ya. Kayak gitu. Ini ada waktu jam, ada suhu. Ini ada stasiun pemberhentiannya selanjutnya ada Cirebon di jam 22:14 menit. Seperti itu. Ini ada CCTV juga. Ada CCTV juga, di papan informasi juga. Gitu. Dengan ketibaan di Bekasi jam berapa, di pasar Senen jam berapa, ada suhunya juga. Dan ini ada papan-papan iklan teman-teman. Seperti itu. Dan ini ada gantungan juga. Ini berat maksimal itu 5 kg ya. Dan ini papan digital juga. Seperti itu. Jadi tampilannya cukup wow. Bagus banget sih. Ini adalah toilet yang berada di gerbong eksekutif 4 teman-teman. Ya ini eksekutif 4. Jadi memang untuk tampilan toiletnya itu tidak jauh beda, bahkan persis sama teman-teman yang ada pada toilet gerbong di ekonomi ya, seperti itu. Dan ini toilet perempuannya di gerbong eksekutif 4. Nah mungkin perbedaannya lagi kalau di eksekutif itu terdapat selimut teman-teman yang dikasih ya setiap malam. Seperti ini nih. Ini selimut-selimut yang berada di eksekutif ya.
Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Ini Anda. melintas langsung teman-teman untuk kereta api Gumarangnya dianggap berhenti di stasiun Cirebon Kejaksaan. Ini Cirebon Perjakan ya. Cirebon Perjakan khusus untuk kereta api yang notabene yang kelasnya campuran ekonomi seperti itu. Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dan nanti kereta api Gumarang akan berhenti di stasiun Cirebon Kejaksaan. Cirebon Station. If you end your trip at Cirebon Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Cirebon Station. Jam berapa ini? Jam 22 lewat 13 menit teman-teman, sudah tiba di stasiun Cirebon Kejaksaan. Ini penumpang-penumpang kereta api Gumarang cukup banyak teman-teman yang berhenti di stasiun Cirebon Kejaksaan. Dan ada yang berangkat juga. Ini adalah kereta api Cakrabuana. Ini yang dahulu ada kereta api Argo Cirebon teman-teman, yang berubah nama dengan sekarang adalah Cakrabuana. Membawa dua layanan kelas, yaitu eksekutif dan ekonomi di image ya. Dan gerbongnya restorasi sudah terbaru dia memakainya. Dan seperti biasa teman-teman, hampir semua kereta itu yang berhenti di stasiun Cirebon maupun Cirebon Perjakan, Kejaksaan itu air toiletnya diisi ya terlebih dahulu. Dan Cirebon Kejaksaan ini merupakan pemberhentian kereta api yang kelasnya tinggi teman-teman, kayak seperti kereta Argo, Taksaka itu berhenti di stasiun Cirebon Kejaksaan. Tapi kalau misalkan ada lagi Cirebon Perjakan teman-teman yang di sebelah sana tadi yang kita lewatin, itu pemberhentian untuk kereta api yang kelasnya rendah ya, seperti itu, kelas ekonomi campuran. Dan di stasiun Cirebon sendiri terdapat percabangan teman-teman di stasiun Cirebon Perjakan ya. Kalau misalkan kereta api arah yang tadi Gumarang ini itu menuju arah Semarang sampai dengan Surabaya Pasar Turi. Tapi kalau misalkan ke arah kanan itu merupakan ke arah Purwokerto sampai dengan Kroya sampai dengan Yogyakarta ya, kayak gitu. Ini sisi lain teman-teman dari stasiun Cirebon Kejaksaan. Persiapan masuk teman-teman kereta api Argo Merbabu. Dan ciri khasnya ya, di setiap daerah pasti setiap stasiun itu udah setiap kedatangan dan keberangkatan kereta itu ada suara lagu-lagu musik khas daerah masing-masing ya. Ini persiapan masuk di jalur 3 kereta api Argo Merbabu dari ini dia teman-teman kereta api Argo Merbabunya. Berangkat dari stasiun Gambir menuju stasiun Semarang. Nah, ini dia teman-teman untuk tampilan mode malam ya di kereta api Gumarang. Jadi yang nyala itu hanya sisi bagian atas saja ya. Seperti itu. Yang lampu sisi kiri dan kanan itu sudah dimatikan. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman untuk fasilitas yang terdapat di kelas ekonomi ya. Mungkin
Ini ada beberapa buah stop kontak di sini. Ada 2. Dan sini tidak ada footrest teman-teman yang seperti di kelas eksekutif ya. Di sini ada waist bag, ada buat naruh barang kalian. Dan di sini ada gantungan baju, bisa tas atau baju lah. Dan maksimal 5 kg. Dan ini ada tuas reclining untuk posisi bisa maju atau miringnya ya, kayak gitu. Untuk colokan USB-nya yang di ekonomi itu terdapat 1 doang teman-teman. Ini dia. Nah, kalau yang di eksekutif itu ada terdapat 2. Untuk colokan USB-nya yang di ekonomi itu terdapat 1 doang teman-teman. Ini dia. Nah, kalau yang di eksekutif itu ada terdapat 2. Nah teman-teman, saya coba membuat kesimpulannya dalam perjalanan kali ini dari stasiun Tenggang di stasiun Bekasi. Nah ini teman-teman, ini merupakan kereta api Gumarang yang seharusnya relasinya itu dari arah Surabaya Pasar Turi sampai dengan stasiun Pasar Senen ya. Walaupun saya naiknya itu dari stasiun Tegal. Untuk tiketnya itu sendiri teman-teman itu di harga 262.000. Itu saya mendapatkan tiket promo ya, harga promo. Walaupun harga normalnya itu kalau dari stasiun Tegal itu sebesar 375.000. Dan di kelas dan eksekutifnya itu seharga 500.000 teman-teman, 512.000 seperti itu. Dan kalau untuk dari segi fasilitas dari segi toilet itu sama-sama untuk kelas eksekutif dan ekonomi itu dari segi toilet itu tidak ada perubahan sama sekali teman-teman, alias sama dari segi fasilitasnya. Dan kalau untuk tempat duduk itu teman-teman di kelas ekonomi itu ada 72 kursi, sedangkan di kelas eksekutif itu terdapat 52 kursi. Jadi perbedaan antara gerbong di kelas eksekutif dan ekonomi itu cukup lumayan banyak lah untuk perbedaan jumlah kursinya. Kalau terbaru itu di legroom teman-teman, kalau di kelas ekonomi itu cukup lumayan leluasa lah kakinya. Tapi kalau misalkan di kelas eksekutif itu sangat lebih luas teman-teman, karena cukup legroomnya cukup luas lah. Jarak itu cukup lumayan lebar dibandingkan yang di kelas ekonomi seperti itu. Perbedaan lagi mungkin dari segi fasilitas gerbong itu hampir sama. Perbedaan itu hanya paling di USB-nya, itu colokan USB-nya. Kalau di ekonomi 1 itu eksekutif ada 2. Terus untuk meja lipat yang ada di eksekutif itu tidak ada terdapat di kelas ekonomi teman-teman. Meja lipat yang untuk makan atau bekerja seperti itu. Dan paling apa lagi ya, paling footrest teman-teman atau pijakan kaki itu hanya ada di kelas eksekutif dan tidak ada di kelas ekonomi. Paling itu aja teman-teman. Sama kalau di kelas eksekutif itu dibayar selimut teman-teman, tapi untuk kalau di kelas ekonominya itu tidak dibayar selimut kalau untuk beratan malamnya. Kayak gitu sih. Mungkin itu aja sih perbedaannya ekonomi dan eksekutif dari kereta api Gumarang. Ya mungkin itu aja sih perbedaannya. Ini tiba di stasiun Jatibarang teman-teman. Habis itu langsung berhenti pemberhentian terakhir itu stasiun Bekasi. Alhamdulillah teman-teman sampai Bekasi. Tepat waktu ya keretanya. Ini memang hampir semua mayoritas berarti di stasiun Bekasi teman-teman.
Itulah kembali teman-teman itu kereta api Gumarang ya. Nah teman-teman, ini sampai di Bekasi juga. Dan kedatangan kereta api di stasiun Bekasi itu tepat waktu ya. Ya udah teman-teman, ini sampai juga di Bekasi. Mengakhiri perjalanan saya kali ini dari stasiun Tegal menuju stasiun Bekasi. Ikuti perjalanan saya selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.